Halo, selamat pagi anak-anak nih semua. Pagi ini kita kembali lagi belajar daring. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Nah, saat ini kita mau review dulu materi yang kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu mengenai organ gerak hewan dan manusia. Pada minggu yang lalu kita telah belajar alat gerak hewan dan manusia. Masih ingatkah kamu alat gerak itu terdiri dari dua macam, apa saja kah itu? Ya, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif, otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Ini dia contoh otot. Ini merupakan alat gerak aktif. Nah, kemudian alat gerak pasif, tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Ini dia. Jadi tulang ini disebut dengan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak karena ia otot. Jadi kalau bukan karena digerakkan oleh otot, tulang ini tidak akan bisa bergerak. Makanya disebutlah tulang itu adalah alat gerak pasif. Nah, kemudian alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya anak-anak. Ya, contoh hewannya adalah ikan. Alat geraknya apa? Sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Kemudian amfibi. Alat geraknya adalah kaki. Fungsinya apa, Miss? Untuk berjalan, melompat, dan berenang. Kemudian hewan reptilia, kalau untuk buaya alat geraknya adalah kaki, ular alat geraknya adalah otot perut, dan penyu alat geraknya adalah kaki dayung. Fungsinya apa nih? Berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Oke, kemudian burung. Nah, alat gerak untuk burung kakak tua adalah sayap, sedangkan untuk burung unta adalah kaki. Fungsinya apa, Miss? Untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kemudian hewan mamalia. Alat gerak untuk kerbau, sapi, dan kuda adalah kaki. Sedangkan untuk paus dan lumba-lumba adalah sirip. Fungsinya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Oke, anak-anak ini sudah semakin paham ya. Nah, selanjutnya alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan apakah yang disebut dengan vertebrata dan invertebrata? Ayo kamu ingat kembali, Miss rasa ini tidak hal yang asing lagi karena sudah dipelajari minggu lalu. Iya, oke, kita bahas kembali berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, maka hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya apa nih? Kelinci, kucing, paus, ular, katak, dan sebagainya. Kemudian hewan invertebrata adalah sebaliknya, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu, dan masih banyak jenis hewan lainnya ya nak. Oke, kita lanjut lagi. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Ini tadi kita sudah bahas. Di sini Miss simpulkan dalam satu ini. Oke, memiliki tulang belakang untuk hewan vertebrata, sedangkan invertebrata tadi tidak memiliki tulang belakang. Kemudian untuk hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan.
Sedangkan invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Kemudian vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai pembuangan, sedangkan yang invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Kemudian hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, tadi contoh untuk hewan vertebrata dan invertebrata sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke lanjutan materi mengenai organ gerak hewan dan manusia. Apakah kamu siap? Ya, harus ya, semangat. Kita lanjut materi pembahasan kita. Oke, pada subtema 2 kita akan membahas mengenai manusia dan lingkungan. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya apa? Otot dan tulang. Nah, bagaimana cara menjaga agar otot kita dan tulang kita tetap kuat? Ya, yang pertama mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah, kemudian menjaga pola makan teratur. Ya, pola makan yang teratur yang sehat adalah 3 kali sehari. Pagi sebelum jam 9 pagi, lalu siang sebelum jam 2 siang, dan malam ada baiknya sebelum jam 6, supaya kamu ketika sudah selesai makan malam masih ada waktu untuk beraktivitas setelah makan. Jadi tidak selesai makan langsung tidur, itu tidak sehat, makanya usahakan makan sebelum jam 6. Oke. Ini berikut contoh makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang otot. Apa saja kak itu? Ya, mari kita simak. Nah, kita lihat contohnya, yaitu daging, telur, susu, sayur-sayuran, seperti itu ya. Ini tidak asing lagi kalian temukan di sekitar. Jadi usahakan bisa mengonsumsi makanan yang sehat. Kalau bisa juga bisa minum susu setiap hari untuk kesehatan pertumbuhan tulang dan otot kita. Oke, berikutnya tulang sebagai alat gerak manusia. Nah, Miss mau tanya, apa saja fungsi tulang itu? Masihkah kamu ingat? Iya, menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot. Jadi anak-anak ini kamu harus memahami. Lihat dulu peta konsep berikut ini pada slide kamu. Ya, tulang itu dibagi menjadi 2. Apa saja itu Miss? Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya terbagi 2 pula, yaitu tulang pipi, tulang pipa. Nah, apa yang dimaksud dengan tulang pipi itu? Ya, contohnya yaitu tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Sedangkan tulang pipa itu adalah tulang paha dan lengan. Nah, lalu tadi terbagi 2. Pertama tadi berdasarkan bentuknya, yang kedua berdasarkan zat penyusunnya. Nah, berdasarkan zat penyusunnya juga terbagi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Contoh tulang rawan adalah ya telinga. Oke, begitu. Berikutnya, next, coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar apakah ini? Iya, pasti kamu tahu ini adalah bagian tulang dari manusia. Oke, Miss akan jelaskan bagian-bagian tulang manusia. Nah, tulang lengan atas, ya inilah dia, ya tulang lengan atas. Tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan. Ya, kamu boleh sekalian membaca, kamu juga perhatikan anggota tubuh kamu ya. Lalu tulang jari tangan. Kemudian lihat di bagian bawah tubuh manusia, inilah yang disebut dengan tulang panggul ya, tulang panggul. Nah, ini disebut dengan tulang paha. Nah, ini disebut dengan tulang
betis. Yang ini tulang tempurung kaki, lutut ya, itu disebut dengan tulang tempurung kaki. Kemudian ini disebut dengan tulang kering. Ini biasanya dia keras ini ya, di bagian depan betis. Kemudian ini tulang pergelangan kaki ya. Kemudian tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Oke anak-anak nih, kalau kamu lupa, kamu boleh kembali nanti buka slide ini ya. Ini penting untuk kamu ingat, pasti nanti keluar di ujian. Oke. Kemudian untuk tugas 1 kamu, nah ini sudah ada dibuat nama-nama tulang lengan. Kamu cari masing-masing fungsinya apa. Tuh, kalau kamu rasa slide ini kurang jelas, boleh lihat buku tematik halaman 68. Ya anak-anak, kamu salin bentuk tabel ini ke dalam catatan IPA kamu. Tulis dengan rapi. Nah, lalu carilah fungsinya masing-masing. Oke anak-anak, Miss paham ya? Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, apa itu otot? Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot terdapat di hampir seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan kontraksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan otot. Iya, jadi kita bisa bergerak itu karena dia otot. Jadi otot ini ada 3 jenisnya, apa saja itu? Otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Apa yang dimaksud otot polos atau otot jantung atau otot lurik nih? Nah, supaya kamu paham, kita lanjut lagi slide berikutnya. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujung runcingnya dan mempunyai 1 inti sel. Nah, bagaimana ciri-ciri otot polos itu, Miss? Ya, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Lalu kemudian tidak diperintahkan oleh otot, jadi dipengaruhi oleh otot. Oke, selanjutnya otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, bagaimana ciri-ciri otot lurik itu? Ya, bentuk silinders dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang, memiliki banyak inti sel atau disebut dengan multi sel. Kemudian mempunyai pigmen mioglobin. Kemudian inti sel yang berada di tepi. Oke, selanjutnya otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Itu ya. Nah, apa saja ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung itu berbentuk silinders, lalu memiliki percabangan. Ini banyak cabang-cabangnya ya. Oke, kemudian otot jantung terletak pada jantung. Ini dia jantung kita kan. Oke, memiliki 1 inti sel yang berada di tengah. Kemudian bekerja tanpa kesadaran manusia.
dan selanjutnya bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Ya, jadi kalau otot jantung kita berhenti, artinya kita sudah tiada ya. Makanya otot jantung itu dikatakan otot yang tidak pernah beristirahat. Oke. Kemudian sendi-sendi pada tulang dan macam-macam otot. Nah, tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan yang disebut dengan sendi. Ya. Coba perhatikan pada slide ini. Inilah yang disebut dengan sendi putar yang dapat digerakkan dengan cara memutar ada pada leher. Contoh, mau putar ke kanan, putar ke kiri. Ya, paham ya? Boleh diperhatikan pelan-pelan. Oke, berikutnya sendi engsel hanya dapat digerakkan ke satu arah. Itu ada pada di bawah lengan kita seperti ini ya. Ya, inilah yang disebut dengan sendi engsel. Kemudian apa lagi Miss? Ya, sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Nah, inilah dia sendi peluru yang ada pada bagian tulang ini. Nah, selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana dapat digerakkan kedua arah. Ini dia sendi pelana ya. Oke. Nah, anak-anak, kita lanjut lagi. Macam-macam gerak otot pada manusia. Apa saja itu gerak otot pada manusia? Ya, yang pertama gerak menekuk atau meluruskan, yaitu gerakan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contohnya gerak lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Kemudian gerak menurunkan atau menekan ke bawah disebut dengan gerakan menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerak mengentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan. Kemudian gerak menaikkan. Gerak dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Lalu gerak memutar. Gerak dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerak kepala menengok ke kanan, menengok ke kiri. Oke, gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan bagian tubuh. Contohnya gerak merentangkan tangan dan kembali lagi, atau mengarahkannya ke kanan, sampai kanan atau sampai kiri, seperti itu. Oke, untuk berikutnya, untuk tugas 2 kamu ya nak, ini ralatnya tugas 2. Nah, kamu gambarlah ini dalam buku catatan IPA kamu, usahakan buat warnanya. Nah, kemudian buatlah di sampingnya seperti ini, tabel otot polos, otot urut, dan otot jantung. Nah, kemudian tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada, hubungkan dengan menggunakan garis. Contoh, otot polos itu Miss berada di sini. Nah, tariklah garis. Iya. Atau otot urut itu Miss di sini gitu ya. Pahamnya anak-anak Miss, kerjakan dengan baik. Jangan lupa ini harus digambar. Oke, usahakan serapi mungkin. Kalau gambarnya bagus, pasti berikan yang bagus. Ya. Oke, anak-anak ini sekianlah pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, ada 2 tugas, silahkan kerjakan dengan baik. Dan jangan lupa catatannya diusahakan rapi. Kan sudah kelas 5. Oke, anak-anak Miss, semangat dan selamat belajar. Selamat pagi.